Baik, di sini saya akan menjelaskan abstrak dan introduction dari jurnal kami yang berjudul Wireless Area Network Infrastructure Model on Gili Ketapang Island Using Open Short Path First Routing Protocol. Yang pertama itu abstrak. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memodelkan jaringan Nusantara dan pariwisata di Gili Ketapang. Model jaringan yang diterapkan adalah infrastruktur jaringan one nirkabel untuk memenuhi kebutuhan kawasan wisata yang handal. Hasil implementasi menggunakan protokol routing OSPF. Beberapa jalur tidak melalui jalur terpendek karena harus melalui area backbone, tetapi karena OSPF merupakan link state, biayanya lebih sedikit dibandingkan jalur terpendek. Yang kedua itu introduction. Nah, jurnal ini membahas tentang perancangan topologi jaringan kawasan wisata kepulauan dengan studi kasus di Pulau Gili Ketapang. Perancangan topologi ini mengimplementasikan WAN dengan infrastruktur model nirkabel dan OSPF sebagai protokol routing. Kemudian rancangan tersebut dianalisis kinerjanya melalui simulasi menggunakan beberapa skenario untuk mengukur kualitas layanan jaringan. Nah, parameter yang digunakan adalah delay dan packet loss. Yang pertama itu Open Short Path First atau OSPF adalah protokol perutian yang menggunakan konsep hierarki perutian. OSPF membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Adapun cara kerja OSPF dalam melakukan pertukaran informasi adalah dengan membentuk pola komunikasi antar router, router lain yang berhubungan langsung atau dalam jaringan yang sama dengan router OSPF disebut router tetangga. Yang kedua itu algoritma Dijkstra. Algoritma jalur terpendek pertama Dijkstra adalah algoritma untuk mencari jalur terpendek antar node dalam jaringan. Basis dari algoritma Dijkstra dimulai pada node yang dipilih atau source node, kemudian menganalisis grafik untuk menemukan jalur terpendek antara node tersebut dan semua node lain dalam grafik. Dan yang terakhir itu ada parameter kualitas layanan. Analisis performansi jaringan merupakan proses untuk menentukan hubungan antara tiga konsep utama yaitu research, delay, dan throughput. Nah, ketiga konsep utama ini berada dalam parameter QoS atau Quality of Service. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai research method atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap penelitian, yaitu yang pertama pengumpulan data, clustering area, optimalisasi penempatan access point, model topologi jaringan pengembangan, dan pengujian model. Penelitian ini yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui tahap wawancara terhadap kepala daerah di lokasi tersebut. Kemudian clustering area. Clustering area dilakukan agar dapat diketahui area-area mana saja yang bisa dilakukan pemasangan jaringan tersebut. Kemudian optimalisasi penempatan access point. Setelah dilakukan clustering area, kemudian dilakukan optimalisasi penempatan access point agar pembagian jaringan dapat merata. Kemudian model topologi jaringan pengembangan. Setelah dilakukan penempatan, kemudian dilakukan bagaimana model topologi jaringannya agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, metodenya pengujian atau tahap bagaimana penelitian ini diuji, apakah dapat berhasil. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan cara wawancara. Wawancara itu berisi tentang bagaimana pengelolaan objek wisata, terus bagaimana dengan lokasi yang akan ditempati sebagai penelitian, kemudian bagaimana ketersediaan akses point pada daerah tersebut. Kemudian metode kemudian yang kedua yaitu tahap penelitian yang kedua yaitu area pengelompokan. Pengelompokan sini menggunakan parameter tingkat kerumunan UMKM dan pengelompokan area.
Pengelompokan area ini terbagi menjadi dua, yaitu area 0 dan area 1. Area 0 adalah pusat, dan area 1 adalah sub-area dari area pusat. Pengelompokan area digunakan untuk berbagai area DHCP pool untuk pengamatan jaringan. Jadi agar lebih mudah dilakukan pengamatan, maka dibagi dua, yaitu area 0 dan area 1. Kemudian model yang kedua yaitu yang ketiga yaitu model topologi jaringan. Model topologi jaringan ini terbagi menjadi infrastruktur kabel dan infrastruktur nirkabel atau tanpa kabel. Yang pertama, infrastruktur kabel. Infrastruktur kabel yaitu untuk pusat jaringan atau pembagian jaringan dari area 0 ke area 1. Kemudian untuk infrastruktur nirkabel agar digunakan agar user mudah dilakukan pemodelan jaringan WAN dan pengamatan DHCP. Infrastruktur nirkabel ini digunakan biasanya di daerah 1 atau di sub area. Nah, ini adalah simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker versi 8.0. Di sini simulasinya kita ambil dari inputnya yaitu router, kemudian dialirkan atau dibagi ke switch menggunakan infrastruktur kabel. Kemudian dari switch ini dibagi lagi ke user dengan menggunakan infrastruktur nirkabel. Misalnya dari switch 1 ke PC 3, PC 4, PC 5, PC 6, PC 7, dan PC 8 sesuai dengan pembagian daerahnya. Kemudian simulasinya juga digunakan jaringan WAN. Jaringan WAN adalah singkatan dari Wide Area Network yang digunakan mendefinisikan salah satu jaringan dengan mencakup wilayah yang besar. WAN ini menggunakan nirkabel yang bisa menjangkau daerah yang cukup luas dibandingkan dengan WiFi biasa. Kemudian OSP adalah salah satu protokol yang membantu menemukan jalur terbaik antara router, sumber, dan tujuan. OSPF ini adalah salah satu metode agar jaringan bisa menemukan rute terbaik. Kemudian model pengujian. Model pengujian yaitu mengukur kualitas layanan jaringan. Parameter yang digunakan dalam model ini yaitu QoS. QoS ini digunakan dalam metode penelitian ini untuk menguji reliabilitas jaringan terkait kesesuaian topologi, kualitas model instalasi jaringan, dan routing. Pengukuran kualitas jaringan terhadap parameter throughput, delay, dan packet loss dengan menggunakan utilitas ping dan recross. Kemudian model pengujian jaringan ini juga menggunakan skenario yang digunakan yaitu pengujian terhadap setiap pengguna dengan mengirimkan paket data sebanyak 100.000 kali ke server web secara bersamaan. Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah ada paket yang hilang atau ada paket yang tidak terkirim atau gagal terkirim. Kemudian pengujian terhadap rata-rata pengguna di 8 desa yang mengirimkan paket data sebanyak 100.000. Kemudian menguji rata-rata waktu pengguna yang diperlukan untuk mengakses server web. Pengujian rata-rata waktu ini digunakan untuk mengukur
seberapa tinggi delay dari jaringan ini. Kemudian yang terakhir, pengujian dengan membandingkan satu pemutusan route. Pengujian ini dilakukan untuk uh, menguji metode metode OSPF, di mana metode itu jika ada satu rute yang terputus, bagaimana dia bisa mendapatkan jalur terbaik untuk terhubung kembali. Demikian itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya akan membawakan materi ketiga, yaitu result dan discussion. Result dan discussion itu artinya hasil dan diskusi, di mana di sini kita akan membahas hasil dan mendiskusikannya. Pertama-tama, sebelum kita melangkah ke hasil dari jurnal ini, pertama-tama kita akan mencari tahu bagaimana hasil ini bisa didapatkan dengan cara yang pertama kita menganalisis Pulau Gili Ketapang seperti yang ada di gambar. Kita bisa melihat bagaimana bentuk Pulau Gili Ketapang, bagaimana di area yang padat penduduk dan tidak padat penduduk, bagaimana bentuk topografinya bisa kita lihat di sini. Nah, dari hasil pengamatan ini kita akan menentukan infrastruktur dan router yang kita akan memilih infrastruktur dari internet yang akan kita gunakan. Oke, jadi di sini kita menggunakan wireless network infrastructure model. Dipilih karena kapasitas bandwidth yang lebih besar, karena koneksi WiFi setiap kalian hanya mengarah ke access point. Access point sudah dilengkapi dengan sistem autentikasi WPA dan WPA2 menggunakan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, dan routing dinamis karena cakupan area yang luas, banyak node dan pembagian wilayah. Nah, dari wireless network ini kita bisa tentukan routing yang akan kita pilih, dan di sini kita akan menggunakan routing yaitu Open Shortest Path First atau OSPF, yang dimana OSPF itu juga memiliki keuntungan yang sama seperti wireless network. Cuman bedanya kalau yang tadi infrastruktur, yang ini bagian routingnya. Oke, jadi setelah kita mengetahui desain dan routingnya, kita langsung saja desain layout dan distribusi hasil analisisnya. Nah, di sini seperti yang kita lihat, gambar pulaunya sudah jadi lebih simpel dan mulai di garis-garisi dan diberi sebuah simbol-simbol. Ya, di sini sudah ada kejelasannya, ada switch for connecting, ada kotak yang jumlahnya 8 buah, ada bulat hitam yang jumlahnya 4 buah, garis-garis yang menghubungkan, dan bulat merah yang dan bulat biru yang juga cuma ada satu. Jadi seperti yang kita lihat di sini berhubung dengan itu, yang merah terhubung yang hitam, dan yang hitam terhubung dengan yang kotak-kotak. Oke, jadi di sini ada penjelasannya, di mana di sini infrastruktur yang kita gunakan itu sama seperti yang di bagian sebelah sini, di mana seperti yang kita lihat pada gambar, ada 8 buah dusun pada Gili Ketapang. Jadi 8 buah per stage connecting, ada 8 buah lingkaran ya. Dan ada 4 buah bulatan hitam atau router connection every village. Di sini ada 4 juga. Satu bulatan merah yaitu router connecting sentral atau pusatnya, yaitu ini yang bulat sendiri yang kecil ini, yang menghubungkan ke kotak, dan yang router ISP connecting central router yang ini. Ya, kurang lebih itu saja materi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay. Langkah konfigurasi OSPF pada penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama membagi wilayah. Di sini dapat kita lihat wilayahnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada 2 wilayah hijau ini yang merupakan area backbone, dan 1 area ungu yang merupakan area 1.
Lalu ada langkah kedua yaitu konfigurasi network address dan wildcard mask. Lalu ada pun langkah ketiga yaitu pengetesan, di mana di sini ada node Barep yang melakukan pengetesan melalui ping ke giliketapang.co.id dan hasilnya berhasil. Dan juga ada node RIN yang melakukan pengaksesan ke website giliketapang.co.id dan hasilnya juga berhasil. Lalu untuk pengujiannya sendiri dibagi menjadi 3. Ada 3 pengujian. Yang pertama adalah packet loss, yang kedua delay, dan yang ketiga algoritma. Nah, di sini dapat kita lihat dari hasil pengujian paket loss-nya itu di mana setiap node yang ada pada dusun-dusun ini akan melakukan pengiriman 1000 paket data secara bersamaan ke web server. Dan dapat kita lihat di sini rata-rata paket yang diterima dari setiap dusun itu persentase kehilangannya itu hanya 1%, yang dimana hal itu masih dalam kategori yang sangat baik. Lalu yang kedua adalah hasil terhadap pengujian delay, di mana di sini kita ingin mengetahui rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk setiap node pada setiap dusun mengakses ke web server. Di sini dapat kita lihat dusun Gosali itu memiliki delay yang tinggi yaitu 0,021, dan Mujahidin dan dusun Marwah memiliki delay yang paling rendah yaitu 0,09. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa rancangan ini masih dalam kategori yang sangat baik. Lalu di sini hasil dari pengujian algoritma. Nah, pengujian algoritma yang diuji di sini itu adalah algoritma Dijkstra yang digunakan dalam OSPF, di mana di sini kita akan melakukan percobaan terhadap node Caca yang melakukan akses ke web server. Di sini dapat kita lihat node Caca membutuhkan 4 kali lompatan atau 4 hop untuk mengakses ke web server dan membutuhkan biaya sebesar 66. Biaya ini dapat kita lihat dengan menggunakan perintah show root. Nah, dengan perintah show IP root hasilnya seperti ini, dan kita lihat di sini itu ada beban yang digunakan node Caca untuk mengakses ke web server yaitu 66. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu conclusion dan recommendation. Sebelum itu saya Novel Fadilah Hairun, dan lanjut saja saya ke materinya. Baik, materi yang terakhir sebagai konklusi, model jaringan dikembangkan dengan protokol routing OSPF. Pengelompokan area dimulai dengan area cluster. Area 0 adalah tulang punggung dengan bandwidth terbesar dan pusat jaringan. 2 area menjadi tulang punggung. Daerah 1 harus berdekatan dengan backbone area karena semua sub area harus dihubungkan menggunakan logical backbone, sehingga perancangan ini menempatkan 2 area hijau ke dalam area backbone. Cluster area dilakukan untuk membagi bandwidth berdasarkan tingkat prioritas. Berdasarkan hasil pengujian, beberapa jalur tidak melalui jalur terpendek karena harus melalui jalur terpendek daerah tulang punggung. OSPF menyertakan status tautan sehingga meskipun jalur yang dipilih panjang, biayanya tetap lebih rendah. Jaringan ini perancangan menggunakan OSPF, DHCP, dan infrastruktur jaringan wireless, sehingga menghasilkan delay yang paling besar yaitu 0,021 dan paket loss kurang dari 3%, sehingga termasuk dalam kategori yang sangat baik. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator.